Malam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik, dan kita mau membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Ini adalah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas kisah Gideon. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan memilih. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan 24 menjadi dasar firman Tuhan yang kita akan bahas. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, berkuasalah sehingga kami menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Kami siap, tuntut kami dalam Yesus. Amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan. Ada Kakak Pendeta Santi akan menolong kita. Silakan Kak Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membaca kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 24. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 24 diberi judul Panggilan Gideon. Namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun, dan cengkeraman orang Midian semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Midian, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua, dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, serta orang-orang dari timur dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel, juga domba atau lembu ataupun keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus kepada orang Israel seorang nabi yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur karena tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah kaumku yang terkecil di antara suku Manasye dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Gideon menjawab kepadanya, jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu.
Firman-Nya, aku akan tetap di sini sampai engkau kembali. Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 efa tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk, lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon tarbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Demikianlah dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging dan roti itu. Muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Namun Tuhan berfirman kepadanya, sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu sumber damai sejahtera. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, di awal perikop dikisahkan bagaimana keadaan umat Israel pada saat itu. Ya, pasal 6. Namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi di ayat pertama sudah dituliskan di sana, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Jadi enggak tiba-tiba begitu ya mereka ada dalam penguasaan penindasan. Namun dituliskan di sana bahwa orang Israel lah yang sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, ketika mereka diserahkan kepada orang Midian selama 7 tahun, kondisi orang Israel itu menjadi tidak berdaya, ketakutan, bahkan juga melarat. Dalam kondisi seperti itu, orang Israel berseru kepada Tuhan. Ayat 6, orang Israel menjadi sangat melarat ya karena perbuatan orang Midian. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus kepada orang Israel seorang nabi. Jadi Tuhan lebih dulu mengutus seorang nabi dan mengatakan bahwa ya dari ayat 8 sampai ayat 10 yang intinya adalah ya ayat 9, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku ini. Jadi orang Israel berseru, ini bukan karena salahnya Tuhan. Ya, nabi ini berseru apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa tersebut, kepada umat Israel. Yang Tuhan minta adalah mereka tetap setia pada Tuhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nah, dalam situasi kemelut seperti itu, datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer, dan di situ ada seorang yang bernama Gideon. Ya, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Jadi bayangkan ya, ini sedang melakukan pekerjaan mengirik gandum dan mesti melakukannya di tempat tersembunyi. Ya, jadi takut jangan sampai ketahuan. Bisa saja apa yang dia lakukan kalau ketahuan oleh penguasa penindas bisa dirampas ya apa yang sudah dia kerjakan ini. Nah, intinya adalah malaikat ini disuruh oleh Tuhan menemui Gideon, dan lalu kemudian Gideonlah nanti yang akan diutus, dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari cengkeraman penindas. Nah, yang menarik adalah bagaimana dialog nih, tektok antara Gideon ya dengan malaikat Tuhan. Ya, Gideon tanya, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah semuanya ini menimpa kami ya? Jadi mulai dengan pertanyaan. Gideon bingung, ini kok bisa gitu ya? Kalau memang Tuhan itu maha besar, mengapa? Justru
nasib yang seperti ini yang ditimpakan kepada kami. Saya udah pernah dengar Tuhan melakukan ini itu, perbuatan ajaib pada nenek moyangnya. Tapi kenapa justru ya hal yang sebaliknya yang dialami olehnya dan juga bangsa tersebut. Namun pada tektokan itu ya, pada dialog antara Gideon dengan malaikat, bagaimana Tuhan tetap dengan lapang lalu kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gideon, dan Tuhan tetap pada keputusannya. Ya, dia tidak membiarkan orang Israel tetap dalam penindasan. Masa-masa dalam penindasan mestinya itu dipakai oleh bangsa tersebut untuk belajar, untuk melakukan introspeksi diri. Namun Tuhan adalah Tuhan yang maha besar, kasih-Nya tetap dalam segala keadaan. Ia mendengarkan seruan bangsa Israel dan mengatakan bahwa Aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Jadi Tuhan meyakinkan Gideon, kamu akan mengalahkan orang Midian ya seperti satu orang saja. Jadi yang udah pasukannya itu udah seperti digambarkan itu banyak sekali, jumlahnya itu tidak terhitung ya, bagaikan belalang sangat banyak. Tapi nanti Gideon akan menghadapinya itu seperti menghadapi satu orang saja. Nah, menarik bagaimana Gideon melakukan konfirmasi apa memang betul ya bahwa memang Tuhan yang mengutus. Karena itu di situ Gideon meminta tanda. Ya, meminta tanda agar dia yakin betul bahwa dia sungguh dipilih oleh Tuhan dan bahwa sungguh-sungguh ya Gideon akan disertai oleh Tuhan. Dan inilah tanda yang diminta, yaitu Gideon akan membuat ya, memberikan persembahan. Nah, Gideon akhirnya lalu kemudian sadar bahwa ia sedang berbicara dengan utusan Tuhan, malaikat Tuhan, dan Tuhan tetap meneguhkan janjinya bahwa ia akan menyertai Gideon, dan hilanglah segala keraguan, segala keciutan nyalinya Gideon, dan dia yakin Tuhan akan menyertai. Nah, ini adalah panggilan Tuhan kepada Gideon. Nah, dari sini kita melihat tujuan setiap kelas. Tujuan pembelajaran kelas Batita Balita, anak mengetahui kisah Gideon dipilih sebagai pemimpin ya. Jadi anak mengetahui ini kisahnya, nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk begitu ya Gideon dipilih. Lihat juga, perhatikan juga detail cerita bagaimana Gideon berdialog ya dengan malaikat Tuhan. Dan anak mampu berkata, aku mau jadi pemimpin. Tujuan pembelajaran di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan memilih Gideon menjadi pemimpin dan anak bersedia dipilih menjadi pemimpin. Nah, lihat bagaimana karya Tuhan memilih seorang yang dia utus, bukan dari orang yang besar, bukan dari kekuatan yang besar, melainkan Gideon bagian dari umat Israel yang pada saat itu ditindas, yang saat itu tidak berdaya, bahkan dia sedang melakukan pekerjaannya, mengirik gandum sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh penindas. Tapi justru yang mau ditampilkan oleh firman Tuhan melalui bacaan ini, bahwa Allah lah pelaku utama yang berinisiatif untuk membebaskan mereka dan menyertai, memilih, memberikan kekuatan kepada Gideon. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 24. Kita akan membahas bagian ide-ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan 24. Kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan memilih dalam kisah Gideon ini. Kita akan membahas bagian ide-ide yang bisa kita gunakan. Yuk, kita akan ditolong oleh Kak Angela. Kak Angela akan menolong kita untuk menanggap ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Nih Kak Angela pasti banyak ide-ide menarik nih. Silakan Kak Angela. Terima kasih Kak Santi dan juga Kak Hendra. Shalom kakak-kakak semuanya. Mari kita mempersiapkan bahan untuk adik-adik Batita dan juga Balita. Nah, saya akan share screen di sini. Kita bisa mempersiapkan yang pertama adalah bonekanya, boneka yang akan menjadi Gideon. Kakak-kakak kalau punya boneka papet bisa gunakan boneka papet tersebut. Atau kalau misalnya yang tidak ada boneka papet, kakak-kakak bisa print aja, bisa di-download dari linknya. Nah, ini ada paper puppet yang bisa kita gunakan juga. Nah, mengingat rentang konsentrasi adik-adik Batita di sini yang sangat pendek, saya menyarankan untuk kita membuka cerita dengan sebuah lagu. Salah satu lagu rekomendasi adalah Waktu Aku Takut. Seperti ini lagunya kakak-kakak. Nah, untuk komplitnya nanti kakak-kakak bisa lihat di link yang tertera di sini ya. Nah, setelah mendengarkan lagu ini, kita bisa mengaitkan atau menyoroti pada emosi yang muncul. Seperti nanti yang juga muncul di cerita Gideon, yaitu adalah emosi takut. Tanyakan pada adik-adik, siapa yang pernah rasa takut? Takutnya kenapa? Kemudian kita bisa kaitkan ke cerita Alkitab, kita bisa katakan, sama nih adik-adik, di Alkitab juga ada seseorang yang sedang merasa takut. Siapa ya? Namanya kita bisa spell satu-satu. Gideon. Siapa adik-adik? Gideon. Namanya siapa adik-adik? Gideon. Coba sekali lagi. Siapa namanya adik-adik? Gideon. Nah, bagian ini penting kita lakukan secara berulang-ulang. Tujuan dari pengulangan ini agar adik-adik mengingat tokoh siapa yang sedang diceritakan. Untuk interaksi kita juga bisa berikan semacam sticky notes di sini yang sudah ditulis huruf-hurufnya Gideon. Lalu kita minta 6 anak. Secara bergantian mereka bisa mengambil sticky notes ini lalu mereka menempelkan di layar. Nah, seperti ini ya, nanti ditempelkan satu persatu. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi. Kenapa ya Gideon takut? Ayo kita tanya Gideon yuk. Gideon, Gideon. Nah, kita ajak adik-adik untuk panggil tokoh Gideon itu. Kita bisa munculkan paper puppet yang sudah kita siapkan di awal atau juga boneka puppetnya. Nah, nanti di sini pendekatan cerita kita bisa gunakan dari perspektif orang pertama, yaitu Gideon itu sendiri yang seolah-olah bercerita kepada adik-adik. Nah, kita tanyain yuk. Wah, setelah Gideonnya sudah muncul, adik-adik memanggil semakin keras. Kemudian si Gideonnya muncul. Kita bisa tanyain, ya adik-adik kita tanyain ke Gideon yuk. Kenapa ya Gideon takut? Gideon, kenapa kamu merasa takut? Nah, di sini kita bisa gunakan Gideon untuk bercerita. Iya, aku sedang merasa takut adik-adik. Coba tuh lihat. Ini adalah bangsaku, bangsa Israel. Mereka ketakutan sekali karena tuh lihat banyak bangsa Midian, pasukan Midian yang mau berbuat jahat pada kami. Semua barang milik kami diambil oleh mereka. Saat sedang takut, tapi mereka tetap ingat untuk berdoa adik-adik. Mereka berdoa, Tuhan, tolong kirimkan
satu orang yang kuat untuk membantu kami. Nah, ternyata saat aku sedang bersembunyi di ladang, itu aku bersembunyi di ladang. Seorang malaikat Tuhan datang mendatangi aku. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Aduh, padahal kan aku tidak berani. Aku ini yang paling muda. Kelompokku juga yang paling kecil. Mana bisa, Tuhan? Tapi Tuhan terus menguatkan aku dan berkata, "Aku akan menyertai engkau." Wah, adik-adik, meskipun awalnya takut, sekarang aku berani karena aku yakin Allah besertaku. Allah yang memilihku. Jadi aku berani memimpin bangsa Israel. Nah, untuk adik-adik balita, maksud saya adik-adik batita, kita bisa akhiri ceritanya sampai di sini. Tapi untuk adik-adik balita, kita bisa lanjutkan sedikit di mana Gideon meminta tanda dari Tuhan. Nah, kita bisa melanjutkan dari yang ketika Gideon bertemu dengan para malaikat, lalu malaikatnya berkata bahwa Tuhan yang akan menyertai kamu. Nah, Gideonnya bisa mempertanyakan, masa iya? Coba aku mau minta tanda dari Tuhan supaya aku makin yakin. Hmm, ah, aku mau memberikan persembahan dan korban persembahannya kalau dibakar api yang muncul dari batu itu, maka aku yakin kalau malaikat Tuhan besertaku. Adik-adik, aku mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu, lihat tuh. Dan ternyata betul loh. Tuhan menyertai aku. Tuh tandanya. Persembahanku langsung dibakar api yang muncul dari batu itu. Aku percaya dan aku menamai mezbah itu Tuhan itu keselamatan. Nah, di situ adik-adik kita bisa akhiri dengan si Gideon, kita bisa say thank you, kemudian Gideonnya masuk. Lalu kita akhirin juga, kita katakan pada adik-adik, begitu ceritanya adik-adik. Kalian juga mau ya belajar memimpin seperti Gideon. Meskipun awalnya Gideon takut, tapi Gideon menjadi berani karena percaya bahwa Allah yang sudah memilih dan Allah yang akan selalu beserta. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan sebuah role play sederhana. Kita bisa ajak adik-adik untuk menjadi seperti Gideon. Kita bisa panggil misalnya si Bobby. Bobby, kamu akan jadi pemimpin yang gagah. Lalu si Bobby diminta untuk menjawab, ya, aku mau jadi pemimpin. Untuk adik batita yang belum bisa berbicara, kita bisa ajak untuk memberikan tos aja sebagai tanda, ya, aku mau jadi pemimpin. Lalu kita bisa bagi adik-adik menjadi 2 sampai 4 kelompok untuk melakukan aktivitas melewati rintangan-rintangan. Kakak-kakak bisa coba pilih untuk anak-anak yang selama ini terlihat kurang aktif atau yang lebih pasif untuk menjadi pemimpinnya. Lalu kita ingatkan pada anak-anak ini bahwa kalian mau ya untuk jadi seperti Gideon. Kalian sudah dipilih dan seperti Gideon, dia berani berkata ya saat dipilih oleh Tuhan. Lalu adik-adik yang sudah dipilih menjadi ketuanya atau pemimpin ini, mereka harus membawa teman-teman yang lain melewati rintangan hingga garis finish. Di akhir permainan kita bisa tanyakan lagi, siapa yang mau jadi pemimpin seperti Gideon? Ingatkan lagi bahwa kita bisa berani menjadi pemimpin karena Tuhan
yang sudah memanggil dan memimpin. Nah, untuk aktivitasnya kakak-kakak, ini juga sebagai reminder kita membuat headband. Nanti kakak-kakak bisa download linknya di sini. Adik-adik bertugas untuk memberikan warna di gambar Gideon dan juga malaikatnya ini. Setelah membuat mahkota, adik-adik diajak untuk mengenakan mahkotanya ini, lalu mengucapkan, "Aku mau jadi pemimpin." Begitu kakak-kakak. Terima kasih. Selamat mempersiapkan diri. Terima kasih Kak Angela sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita masih dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang membahas Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 24. Kisah tentang Gideon. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memilih. Dan kita akan membahas kali ini ide-ide yang kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Rahel. Kak Rahel, silakan. Halo kakak-kakak, kembali bersama saya Rachel Venina Deborah. Kita akan bersama mempersiapkan diri kita untuk mengajar anak-anak, terkhusus di kelas kecil, dengan tema belajar dari kisah Gideon, yaitu Tuhan memilih. Bagian yang menjadi dasar firman Tuhan adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan 24. Ini adalah kisah yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Gideon diangkat menjadi hakim. Untuk tujuan pembelajaran kelas kecil, yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan memilih Gideon menjadi pemimpin. Lalu yang kedua, anak bersedia menjadi pemimpin. Kakak-kakak, seperti yang sudah dijelaskan pada awal video, begitu tentang bagian firman Tuhan dan juga pendalamannya, saya mengajak kita semua untuk membawa pesan ini secara sederhana, ya, mencoba membawa pengenaan pesan dari kisah Gideon secara sederhana ke anak-anak kelas kecil dengan demikian, dengan mengajak mereka melihat kisah tersebut, begitu, dan menyederhanakan pesannya seperti yang tertulis pada tayangan ini. Ketika terpilih untuk melakukan suatu hal atau dipercayakan sebuah tanggung jawab, kita percaya Tuhan pasti menolong dalam melakukan tanggung jawab tersebut. Nah, kita bisa membawakan cerita ini ya dengan sebuah metode drama. Kenapa? Karena ada tokoh-tokohnya yang bisa dinarasikan atau didialogkan menjadi sebuah drama. Baik dari Tuhan, itu narator di awal ataupun Gideon, ya, dan juga malaikat. Kakak bisa secara kreatif mengembangkan metode penyampaiannya sesuai dengan kondisi di kelas masing-masing. Tapi saya mau mengajak kita semua kembali melihat bagaimana ketika bangsa Israel akhirnya jatuh ke tangan
orang Midian begitu, dan mereka tidak kuat ya, mereka berseru kepada Tuhan karena jahatnya orang-orang Midian ini. Tuhan mendengar seruannya dan akhirnya mengirimkan sosok yang dapat menolong, yaitu Gideon. Gitu. Gideon menjadi orang yang dipilih untuk ya hadir bagi bangsa Israel di tengah pergumulannya. Dan di sini yang ditekankan adalah pribadi Gideon. Ketika Gideon dipilih, ya, Gideon penuh dengan keraguan. Yang pertama, di ayat yang ke-13, dia ragu, dia bilang, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami pada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Yang pertama, Gideon ragu ya, tentang Tuhan dan juga pekerjaannya atau penyertaannya pada bangsa Israel. Begitu. Lalu Tuhan menjawab, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan menekankan tentang pilihannya kepada Gideon. Tuhan menekankan ada sebuah tugas, ya. Untuk apa? Gideon diutus supaya bisa pergi menyelamatkan orang Israel dari orang Midian. Tapi Gideon tetap ragu. Alasan kedua dia bilang, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Kaumku adalah paling kecil antara suku Manasye, dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tapi firman Tuhan, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Maka jawab Gideon, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman. Itu. Kakak-kakak, di sini kita melihat bagaimana di dalam keraguan, bahkan sampai akhir dia masih ragu ya, sampai minta tanda sama Tuhan. Itu kan menunjukkan keraguan. Ia sebegitu tidak yakin baik kepada Tuhan, tapi juga kepada dirinya sendiri. Tapi kakak-kakak, mari kita melihat bagaimana ketika Tuhan berkehendak, Tuhan memilih, bisa seorang Gideon yang penuh keraguan pun bisa akhirnya menolong. Dan di sini kita melihat dan percaya bahwa ketika kita terpilih untuk melakukan suatu hal, dipercayakan sebuah tanggung jawab, kita percaya Tuhan pasti menolong dalam melakukan tanggung jawab tersebut. Begitu juga dengan kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi juga adalah sesuatu yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan untuk diajar. Dan walaupun setiap kita punya keraguan, kita merasa tak layak, gitu, tapi mari saat ini kita belajar untuk percaya bahwa ketika Tuhan mempercayakan hal itu, artinya Tuhan juga tak akan meninggalkan kita untuk melakukan tugas tersebut. Tuhan pasti menolong dengan cara Tuhan. Sehingga setiap kita harusnya berani. Untuk apa? Untuk ya melangkah dalam tugas itu. Bahkan untuk menjadi pemimpin. Tidaknya untuk menjadi pemimpin diri kita sendiri dalam melakukan tugas tanggung jawab kita. Kurang lebih demikian pesan yang mau disampaikan. Gitu. Seperti tadi saya sampaikan metodenya bisa lewat drama. Ya terserah, bisa menggunakan properti-properti yang ada begitu, atau
bisa secara sederhana membedakan suara masing-masing tokoh. Gitu ya. Jangan semua suaranya disamakan, sehingga anak-anak pun bisa mengidentifikasinya dengan mudah. Lalu ada sebuah saran aktivitas untuk tema ini. Untuk anak-anak kelas kecil, itu kita bisa mengajak anak-anak untuk membuat sebuah papan jadwal yang nantinya bisa dihias bersama-sama. Gitu. Entah dihias bersama, entah dibagi tugas siapa yang menulis ini dan itu. Ya. Ini ada sebuah schedule atau jadwal di mana anak-anak diajak untuk belajar memimpin. Ya. Tapi bisa diserahkan kepada anak-anak. Misal, anak-anak kira-kira apa saja yang bisa dipimpin oleh anak-anak, ya. Lalu memberikan saran, doa pembuka bisakah? Tuh, ketika mereka setuju, bisa ditulis. Mungkin ini hanya contoh ya, ke depannya ketika dilakukan ya bisa lebih dari ini yang ada terpampang di tayangan ini. Nggak hanya doa pembuka, doa persembahan, dan memimpin pujian. Begitu. Bisa juga menjadi pemusik. Tapi intinya yang mau ditekankan pada aktivitas ini adalah anak mau untuk memimpin, menjadi pemimpin. Dalam hal sesederhana berdoa, ya, dalam hal sesederhana memimpin pujian, gitu. Kita menghargai semua itu sebagai proses. Dan ini semua bisa dibalut dengan kegiatan tadi, menghias papan, ya, jadwal di kelas. Tuh, tapi mereka semua dilibatkan, jangan dipilih ditentukan atau ditunjuk. Sebisa mungkin ya dihindari menunjuk. Supaya apa? Supaya mereka punya kesadaran dan juga komitmen sendiri bahwa oh saya mau untuk melakukan yang ini, saya memilih yang ini. Ya, saya memilih tugas doa pembuka. Saya memilih untuk jadi pemusik atau membawa kantong persembahan. Inilah kira-kira aktivitas yang bisa dilakukan. Lalu ayat emas untuk bagian firman Tuhan ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16a. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Tetapi Tuhan menyertai kita dalam setiap tugas kita, ya, juga tugas anak-anak, pergaulan anak-anak, itu bahkan kehidupan anak-anak di dalam keluarga. Tuhan akan menyertai anak-anak sehingga setiap mereka diajak untuk berani. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih. Jadi Tuhan pasti menyertai. Untuk itu kakak-kakak selamat mempersiapkan untuk mengajar anak-anak dan juga selamat melayani anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Makasih Kak Rahel sudah menolong kita untuk menemukan ide yang kita bisa gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Gideon. Kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan memilih. Kita sudah membahas Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 24.
juga adik-adik di kelas Batita Balita, kelas kecil, dan kali ini kelas besar. Ada Kak Trianeke yang akan menolong kita. Kak Keke, silakan. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama dengan saya Triana Setiawan dari GKI Beringin. Kita hari ini akan mempersiapkan diri di dalam kelas besar, kisah yang sangat menarik, yaitu ketika Tuhan memilih belajar dari kisah Gideon menjadi raja. Mari kakak-kakak yang terkasih, kita mau melihat dulu tujuan yang pertama. Tujuan yang sudah disediakan bagi kita semua adalah anak mengetahui bahwa Tuhan memilih Gideon menjadi pemimpin. Karena tidak semua orang kakak-kakak itu mendapatkan privilege ini atau mendapatkan sebuah hal yang sangat spesial, terutama dalam hal memimpin. Dengan tujuan yang ini, kakak-kakak yang terkasih, maka kita juga bisa menyatakan kepada anak-anak bahwa ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi pemimpin lewat mungkin kelas kita, lewat keluarga kita, ataupun lewat sekolah minggu dan masih banyak kesempatan lain, itu adalah semata-mata karena Tuhan yang memilih kita untuk menjadi pemimpin. Tujuan yang kedua adalah kakak-kakak, betul ya, masih sama, anak bersedia dipilih menjadi pemimpin. Sudah susah-susah kesempatan itu datang, kakak-kakak, sangat sayang kalau kesempatan itu dipakai kakak-kakak malah untuk tidak menjadi pemimpin, karena kesempatannya tidak untuk semua orang. Itu yang tadi kita harus perhatikan. Nah kakak-kakak yang terkasih, ketika kita mau mengupas ya kisah di mana Gideon itu dipilih, maka kita juga perlu punya pertanyaan ini kepada adik-adik tentang satu kata kakak-kakak, yaitu keraguan. Seringkali ketika kesempatan itu sudah datang, justru keraguan itulah yang menguasai kita. Sehingga keraguan ini kakak-kakak menjadi begitu besar, membuat kita menolak untuk menjadi pemimpin. Padahal memang Tuhan punya rencana yang sangat baik ketika Tuhan memilih untuk menjadi pemimpin. Nah kakak-kakak yang terkasih, yang pertama adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan, siapakah yang tidak pernah ragu dalam hidup ini? Itu mustahil kakak-kakak ya, karena keraguan itu adalah juga bagaimana proses kita untuk bertanya kepada diri kita, apakah kita siap atau tidak. Sebenarnya kebanyakan yang belum siap menjadi pemimpin, dia tahu kekurangannya ataupun lebih besar ketakutannya daripada keberaniannya untuk menjadi pemimpin atau memimpin. Nah kakak-kakak ini harus juga ditanya gitu ya. Lalu yang kedua adalah apa yang kita lakukan jika kita dipilih menjadi pemimpin, dan pemimpin seperti apa yang menjadi bidang kita ya, karena tidak semua bidang kita harus memimpin, harus memilih juga kakak-kakak. Jadi dari kisahnya Gideon ini kita bisa mengetahui bahwa Gideon ini seorang yang sangat observatif kakak-kakak. Dia itu gemar untuk mencari tahu terlebih dahulu apakah panggilan ini betul-betul daripada Allah. Dia jadi punya satu ciri khas kakak-kakak di dalam kehidupannya yang juga membuat kita itu seharusnya ya kakak-kakak mencari di dalam hidup ini ketidakraguan di dalam melakukan firman Tuhan. Maka dari itu penting sekali untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kisah dari Gideon ini. Nah kakak-kakak yang terkasih, penyampaiannya bisa dimulai dengan masalah-masalah ya, masalah-masalah terutama tentang keraguan, tentang ketakutan yang membuat anak ragu, yang membuat anak takut misalnya ya, yang biasanya terkait dengan kesendiriannya. Ya ini tentang bohong atau jujur, tentang doa, kehidupan doa itu rajin atau tidak ya adik-adik. Kira-kira kenapa ya kita ragu-ragu berdoa? Atau kita ragu-ragu jujur?
ada apa ya dengan kita? Jadi kita bisa mulai dengan masalah-masalah itu dan mendiskusikannya dengan adik-adik semua. Nah kakak-kakak, karena Gideon itu juga eksperimental ya, saya mau mengajak kakak-kakak untuk eksperimen juga sama adik-adik. Usaha pembuktian terhadap sesuatu ya, misal saja bagaimana kekuatan dari asam lambung. Nah itu kan bisa ya kakak-kakak dieksperimen dengan menggunakan asam, cuka ya, lalu kita masukkan 1 paku kakak-kakak, lalu biasanya ditunggu sampai 1 minggu ya. Apakah paku itu masih ada? Biasanya sudah tidak ada karena dia terkikis begitu ya dengan asam itu. Dan masih banyak eksperimen-eksperimen lain untuk membuktikan sesuatu kakak-kakak. Misalnya saja membuat pelangi, jadi cahaya lalu kita menyiramkan air begitu ya seperti hujan di depan cahaya itu supaya cahaya itu terlihat ada pelanginya. Dan masih banyak eksperimen lain kakak-kakak yang bisa membawa kita kepada cerita Gideon, di mana dia membutuhkan pembuktian, dan pembuktian ini memang akan membuat kita semakin tidak ragu terhadap panggilan kita. Jadi memang segala sesuatu kakak-kakak ya harus diuji. Kalau ada buktinya maka dipercaya begitu. Itu kalau dari firman yang hari ini. Dan yang terakhir ya, bisa juga menuliskan kata-kata yang baik di papan tulis atau kertas dan sharing. Di sini adik-adik bisa memberikan semangat kepada teman-temannya untuk berani memimpin kakak-kakak, untuk mengambil kesempatan untuk memimpin, karena tadi ya tidak banyak orang juga mengambil kesempatan dalam kepemimpinan dengan baik. Itu saja kakak-kakak yang menjadi persiapan kita di kelas besar. Kiranya Tuhan juga memberkati kita semua, Tuhan juga menolong kita. Makasih kakak sudah menolong kita untuk menemukan ide yang kita gunakan di kelas besar. Demikianlah seluruh pembahasan kita. Silakan kakak-kakak kelola, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing sehingga menjadi relevan bagi adik-adik yang kakak layani. Yuk kita tutup ya. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami mempersiapkan pelayanan kami. Berkatilah kakak-kakak yang akan melayani, agar semua ditolong Tuhan untuk melayani dengan baik dan memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.